Halo, selamat datang di Pertualang Podcast Expedition. Saya, Regita Ciani, siswa SMA PGRI 4 Denpasar, siap membawa kalian ke perjalanan inspiratif dan informatif pada kali ini. Salam hangat kepada narasumber kami hari ini. Oke, selamat apa nih jadinya? Siang ya. Selamat Iya. siang ya. Selamat siang juga ya untuk penonton ya. Mungkin nggak tahu kapan diuploadnya, mungkin siang. Selamat datang lah ya sekarang ya. Terima kasih ya sudah mengundang saya di podcast di SMA PGRI 4 ini ya. Iya, terima kasih juga Kak sudah Oke. bergabung di podcast kami. Wah, banggaan sih jadi alumni bisa datang sini bagi inspirasi sih. Jadi gini Kak, Mm-mm, nah gimana? para pendengar pasti akan Mm-mm. sangat senang kalau kita bisa Kakak bisa memperkenalkan diri lebih baik. Dan bolehkah Kakak memperkenalkan diri beserta latar belakang serta perjalanan karir Kakak? Oke, sebelumnya itu perkenalkan dulu nama saya Dika Pradipta, tapi nama asli saya bukan Dika Pradipta, itu nama apa namanya? Nama siaran saya. Jadi saya pakai itu. Terus nama asli saya tuh Andika Pradestia. Nah, untuk saat ini saya tuh mahasiswa, masih mahasiswa semester 5 di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Universitas Wijendra gitu. Oh, Dan eh, sebenarnya ya kalau diceritain latar belakang kayak gimana perjalanan saya sampai saat ini tuh awal dari lulus dari SMA PGRI 4 ini tuh sebenarnya saya tuh lagi nganggur nggak tahu ngapain apalagi pas Covid tuh ya. iya. Nah, iseng-iseng tuh ada di apa namanya? Di story Instagram kan ada promosi-promosi gitu ya, ada promosi tentang ajang putra-putri wisata Indonesia. Iya. Nah, saya coba ada ikutin itu kayak coba daftar dan ikut tesnya itu kayak iseng-iseng aja gitu. Nah, iseng-iseng gitu, terus habis tes itu beberapa hari kemudian diumumin kalau lolos jadi peserta wakilin Bali gitu. Nah, setelah itu kayak speechless gitu kayak beneran nih kayak aku lolos nih gitu kayak terus memberanikan diri nih untuk apa namanya bilang ke ibu bapak karena kemarin tuh cuma diri sendiri aja yang tahu nggak ada yang lain yang tahu karena sebelum-sebelumnya tuh aku tuh ikut ajang itu takutnya itu kan kok kalau dikasih tahu nanti nggak lulus atau gimana. Makanya tuh nggak ada kasih tahu dulu dan habis setelah dikasih informasi lulusnya tuh baru dikasih ke orang tua tahu. Dan pastinya ada biayanya juga kan kayak dikasih nggak ya gitu kan mikirnya. Iya. Nah, terus setelah itu tuh karena nah kebetulan juga pada saat 2022 Putra Putri Wisata Indonesia ini diadakan di Bali. Jadi disetujui nih sama Bapak nih, tapi awalnya tuh ragu nih karena takut penipuan nih. Nah, karena itulah jadi disetujuin karena oke udah berapa hari kemudian em, saya dibuatkan grup dulu. Itu ada pra-karantina virtual. Jadi di para karantina virtual itu kita bertemu dengan sesama finalis se-Indonesia. Nah, di sana itu dah kita kayak mendapatkan ilmu-ilmu semua eh, dari makeup dan bagaimana seorang pageant itu. Jadinya di sana saya mendapatkannya dan pastinya juga kayak kalau pageant ini nih kan nggak mungkin biaya murah ya, pasti aja ada biaya-biaya yang lainnya. Nah, dengan biaya-biaya ini, untungnya nih, saya punya temen yang baik banget nih, yang selalu mendukung ini, kayak pastinya juga kalau pageant ini tuh, apa namanya, membutuhkan make up, sponsor, dan lainnya. Nah, untungnya teman-teman aku tuh, apa namanya, bisa make up dan bisa tak sponsorin lah gitu. Kayak, tolong dong aku make upin aku nih, tolong dong. Adalah gitu. Nah, setelah itu tuh di 2022, 2021 saya lulus di SMPTN 4. Habis itu perjalanan kan nunggu ke 2022 itu masih prakarantina virtual dan ikut juga apa namanya masuk maba di Univ Wijendra. Maka dari itu sambil mengisi waktu um, jadinya sambil jalan juga komunikasi saya mikir juga, oh ini pas banget nih ilmu komunikasi sama pageant juga sambil mengasah kemampuan komunikasi biar lebih baik lagi karena kan ya jujur li sekarang tuh masih kurang gitu komunikasinya maka dari itu kayak ya udah di tempat apapun ada kesempatan
aku coba gitu. Dan tiba di 2022 saya di karantina selama seminggu. Terus di karantina itu ya kayak pageant-pageant gitu, kayak photoshoot lah, apa namanya, tour lah, terus dan lain sebagainya dan tiba di grand final dan Astungkare eh, pastinya berkat teman-teman, keluarga, dukungan semua dapat gelar yang sekarang ini gitu. Wah, seneng banget tuh, Kak. Iya, kayak sebenarnya seneng-seneng juga gitu, kayak sedih-sedih juga karena kan selama seminggu itu ketemu teman-teman yang dari berbagai provinsi nih. Iya. Hanya seminggu doang yang bisa ketemu kumpul, emang bener-bener klop itu karena next year ini bakalan nggak ketemu lagi. Ya ketemu, mungkin nggak seklop dulu itu gitu. Mungkin ada yang dari daerah lain. Benar, benar. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Maluku, itu kan semua berkumpul di Bali waktu itu kayak udah di hari terakhir itu kayak sedih banget. Jadi ya begitulah. Tapi sebelumnya itu tuh kayak perjuangannya itu kayak diingat, wah sampai sini ya, aku udah sampai sini. Jadi kayaknya ini baru gerbang masuk untuk mencapai kesuksesan. Belum namanya sukses ini menurut aku ya, karena ini baru gerbangnya. Jadi baru dikasih kesempatan untuk bagaimana mengeksplor diri untuk mencapai kesuksesan sendiri itu sih. Kalau boleh tahu nih, Kak, saya perhatikan di Mm-mm. media sosial Kakak sedang mengikuti suatu perlombaan yaitu MC Kontes Oke, 2023. Apa sih yang mendorong Kakak untuk mengikuti kontes tersebut dan bagaimanakah tentunya Kakak mempersiapkan diri? Boleh dibocorkan sedikit, Kak? Oke, aku ikut kontes MC itu sebenarnya karena ada pamflet lewat sih kayak iseng-iseng lagi, iseng-iseng kayak bagiku ya kalau ada kesempatan terobos aja karena kesempatan itu nggak ada dua kali. Iya, Jadi mau betul. kalah mau menang bodo amat. Yang penting kita udah yang namanya mencoba itu dan pastinya dengan pengalaman itu kita bisa memperbaiki suatu kesalahan-kesalahan yang sebelum ada. Maka dari itu aku tuh pengen ikut coba MC nih karena dulu waktu tahun lalu apa tahun ini yang awal aku ikut lomba penyiar radio. Nah, nggak menang nggak apa-apa. Mungkin nggak karena kalau kayak gitu tuh selera masing-masing ya. Iya. Nah, nggak menang nggak apa-apa. Mungkin aku harus ada upgrade diri lagi. Nah, aku mau ikutin lagi MC nih. Nah, kebetulan juga pengen ngasah diri di MC. Jadinya kayak, oh coba deh mau ngikutin apa namanya lomba ini kayak gimana gitu. Jadinya kayak gitu. Motivasinya itu sih kayak apapun yang aku bisa bakal aku lakuin gitu sih. Jadi untuk para pendengar Mm-mm. boleh berdoa ya bantu Kakaknya. Astungkare, Semoga lolos. Astungkare tapi boleh kok di like ya nanti di hostingnya itu biar ada apa ada kategori favorit soalnya. Wow, oke. Saya udah like duluan. Terima kasih, terima Iya, kasih. Kak. Di luar pekerjaan dan studi nih, Kak. Kakak ada minat atau hobi yang Kakak jalani di waktu luang nggak? Ada sih hobiku tuh sebenarnya nari sama nyanyi sih sebenarnya. Iya, dari pas di bawah ya Oh sama iya, sepeda. oh tahu ya? Tahu Oh iya dong, saya iya iya iya. Iya. perhatiin. Saya Iya. perhatiin ini, oh saya tanya abis itu ke Bu Ayi, oh itu teman Bu Ayi gitu. Wah, gitu. Pasti Terus udah bosan ya ngeliat muka saya terus kesini ya. Kayak enggak manusia dong. ini mulu yang kelihatan ya, kayak nggak ada orang lain gitu. Saya malah Ah, weh. semangat. Soalnya lebih pengen tahu, mengenal lebih jauh Mm-mm. gitu. Lalu Oke. gimana kita mencari seseorang yang sebenarnya udah sukses, lalu kita Mm-mm. tanya sebagai pelajaran kita diri sendiri gitu, Kak. Oke. Nih Kak, saya mau nanya juga tentang hobi dan minat nih. Mm-mm. Kakak selama di SMA PGRI 4 Denpasar, gimana Kakak cara mengembangkan minat dan bakat tersebut? Pastinya ya di SMA Negeri 4 Denpasar ini udah kayak apa namanya udah memberikan ruang untuk menyalurkan hobinya. Kayak kemarin aku di Negeri 4, aku ikut ekstra tari. Nah, jadi di sana aku ikutin ekstra tari itu walaupun ya kalau ekstra tari itu identik dengan cewek aja nih yang banyak nih. Iya. Aku mah bodo amat aja, yang penting sesuai yang aku suka ikutin. Jadi nggak masalah sih apapun gendermu, kalau kamu memang suka itu ya lakuin aja gitu sih menurutku. Dan di SMA Negeri 4 Denpasar ini juga kayak ngedukung banget apa yang
murid-muridnya sukai gitu. Kayak kemarin aku kayak kebetulan juga kemarin aku ketua ekstra tarinya. Wow. Nah, aku kan kayak ngide banget orangnya ya, kayak pengen buat program-program gitu tuh. Nah, aku nih sama Bu Ari buat rencana buat apa namanya program bakti sosial ke mana namanya panti asuhan yang di Jayagiri itu. Iya. Jadi kayak emang semangatku membara banget nih dengan dukungan teman-teman dan Bu Ari kayak udah yuk gas oke dengan dukungan Pak Ngakan juga dan guru-guru yang lain kayak Pak Ngakan kayak oke Bapak SCC ya nanti dijalanin aja ini. Oke, kita jadinya tuh kayak semangat lagi gitu loh. Dan selain itu juga Ngayah pun di sini tuh kayak di-support gitu sama siapa Pak Ngakan dan guru-guru yang lain pastinya gitu. Itu sih. Kalau boleh Adik tahu nih Kak, Mhm. gimana cara Kakak memulai karir? Langkah apa yang Kakak ambil? Dan motivasi Kakak dalam diri Mhm. sampai bisa seperti ini itu gimana Kak? Langkah awal aku mengambil karir, tapi disclaimer dulu ya, aku ini belum sukses namanya, Iya, tapi ku baru masuk ke pintu gerbangnya, iya. gitu. Bagiku ini kesuksesan tuh masih jauh banget di atas gitu. Ini masih aku di tangga, paling di tangga kelima atau ketiga lah ini. Karena masih banyak yang lebih baik dari aku. Maka dari itu aku belum berani bilang aku sukses. Mungkin aku bisa kasih tahu langkah awal untuk menuju gerbangnya itu. Nah, yang seperti aku bilang tadi itu tuh di awal itu tuh coba deh lakuin apa yang kamu suka terlebih dahulu, lihat dulu minatmu seperti apa, terus jika ada kesempatan lakuin itu di kesempatan itu karena kesempatan itu nggak ada kedua. Terus masalah menang kalah it's okay karena menurutku kalau menang ya astung Astaga. karep, ya kalau kalah nggak apa-apa karena kalau kalah itu ya jadiin sebuah pengalaman kayak oh aku tuh kurangnya di sini aku kurangnya di sini gitu karena menurutku ya di masa muda kayak gini nih nggak bakal keulang lagi karena kayak aku sekarang nih kayak udah nyesel gitu kayak kok kenapa sih baru mulai dari sekarang nggak dari kecil dulu Lah, gitu sedangkan kita Kak, kita melihat Kakak itu sebelum sukses. sebelum menurutku ini karena itu udah kayak masih harus banyak yang aku pelajari di dunia kerja nanti yang pastinya menjurus ke komunikasi nanti. Maka dari itu kayak kenapa sih baru hari ini aku em, yang namanya mulai untuk mengeksplor diri. Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu sih sebenarnya. Maka dari itu ya saranku itu di umur-umur yang sekarang ini nih mulailah untuk mengeksplor diri, mulailah untuk melakukan hal-hal yang positif, mulailah yang apa yang kamu suka itu, mulailah semua pokoknya. Jangan sampai kamu menyesal nanti di tua nanti kayak ah nyesel no, kayak nggak mulai dari dulu aja nih gitu sih. Menurutku ya motivasiku itu juga karena sekarang nih kalau dilihat ya semakin tua ya kayak wah berat juga ya kayak duit gitu ya. Semua butuh duit. Iya bener makanya kayak ya udahlah kayak sekarang itu sambil nih kan mumpung belum lulus apa namanya kuliah ya udah nyambi gitu sambil nyambi kerja freelance nyambi juga nyari ilmu-ilmu gitu sih. Lalu Kak, tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapi dan bagaimana caranya Kakak menghadapinya? Tantangan terbesar sebenarnya di diri sendiri sih ya tantangan terbesar itu kayak mager Wah, itu konsisten itu yang paling penting itu karena kalau nggak konsisten bakalan nggak jadi apa tuh terus eh, yang saya sebutkan tadi itu maka dari itu aku tuh kayak berusaha untuk belajar konsisten dari sekarang kayak membuatkan jadwal gitu loh per minggunya sekarang kayak oke Senin hari ngapain Selasa ngapain Rabu ngapain karena kalau aku udah di kasur tuh kayak males ngapa-ngapain dah scroll lah TikTok tuh seharian sama saya juga. ya kan itu adalah penyakit-penyakit remaja sekarang kayaknya ya Kalau bukan saya itu Kak, susah banget hilangin nah gitu. itu makanya maka dari itu kayak aku tuh oke kalau aku kayak gini terus kapan aku bisa sukses nih ya kayak aku punya target sukses tuh sebelum di umur 30 itu sih aku makanya kayak melawan itu tuh susah banget sebenarnya kayak males tuh
itu tantangan terbesar di diri sendiri sebenarnya. Kalau tantangan dari luar itu tuh ya masih bisa kita menghadapi bagaimana dan bisa juga didukung oleh orang-orang lain. Kalau diri sendiri itu kalau udah ya wis lah, males lah gitu kayak nggak bisa, bahkan sampai ibu bapak atau teman-teman yang nyeramahin, yuk bisa yuk bisa yuk yuk bisa ngapain, nggak bakal bisa ngapa-ngapain kalau udah malas gitu kan. Maka dari itu sih tantangan terbesarku, kayak diri sendiri sih, kemalasan, nggak konsistennya itu sih. Apalagi nunda tugas. Nah itu nunda-nunda tugas itu tuh Iya. kayak sebenarnya nggak boleh tuh ya. Padahal aku sering kayak belajar sekarang mulai nggak kayak gitu lagi. Makanya buat teman-teman semua kayak dimanapun berada ya, pendengar dimanapun, yuk bisa yuk, jangan malas yuk. Ayo Yuk jangan bisa yuk. males. Tapi kalau udah di kasur ya, udah ya sih. Tapi usahakan ya kalau udah di kasur, ingat lagi motivasinya apa. Pengen bangkit tuh kayak aku tuh ya kayak udah down kayak gimana tuh, kayak hilang motivasi tuh kayak lihat deh lagi motivasi yang kayak aku pengen apa itu. Oh oke, aku harus ini. Oke, aku bangun, aku bangkit lagi gitu. Oke, nggak bisa kayak gini. Oke, lanjut lagi. Kadang-kadang manusia tuh kayak gitu sih, kayak sebentar naik, sebentar naik, sebentar Iya. turun gitu. Maka dari itu setiap orang tuh harus punya motivasi nih biar terpacu nih untuk mencapai kesuksesan itu gitu sih. Oke, dari semua pencapaian Kakak yang Mm-mm. saya lihat, yang saya memang benar-benar lihat dari media sosial, secara langsung, itu apa sih Kak yang paling memuaskan dan membanggakan? Why? Mengapa? Oke, yang memuaskan bagiku ini adalah bisa menjadi diri sendiri dan bisa tanpa orang lain sih, itu sih. Menyentuh banget ya para pendengar. Iya benar, karena eh jadi diri sendiri itu susah banget ya. Kalau jadi orang lain tuh dituntut untuk yang namanya kemauan orang lain. Nah, maka dari itu jadi diri sendiri itu susah banget. Dari ajang Putra Putri Wisata Indonesia ini tuh aku tuh bisa menjadi diriku sendiri sebenarnya. Bisa menjadi mengeksplor diri, mengekspresikan diri tuh bisa semuanya. Maka dari itu kayak sebelum-sebelumnya tuh kayak masih ketarik-ketarik gitu loh, kayak nggak bisa kemana-kemana. Kayak masih ada terpacu-terpacunya gitu loh. Maka dari itu sekarang tuh udah bangga banget bisa ada jadi sendiri, terus kayak apa yang aku mauin tuh bisa apa namanya, bisa terwujudkan kayak gitu. Kayak kemarin kalau nggak aku nekat kemarin buat single lagu, nggak bakal jadi tuh kayak ah aku harus nih kayak udah lihat hasil akhirnya tuh di YouTube kayak wah Wah, kayak bagus bangga banget, banget. kayak bangga banget kayak ngeluarin single kayak udah puas lah sampai sini kayak gitu. Tapi belum puas juga ya, maksudnya udah kayak bangga banget nih kayak udah sampai sini perjalananku, tapi masih harus bisa diasah ya. Kayak dibayangin kayak seneng aja gitu, kayak sedih juga iya karena kan perjalanan itu tuh nggak selalu mulus ya, kayak ada lika-likunya kayak gitu sih. Saya dapat nonton sih di YouTube Kak. Wah, Terima kasih. itu bagus banget. Dan sebenarnya saya kayak terharu juga ikut, ya ampun ini saya menghadapi orang yang begitu, aduh saya deg-degan loh Kak. Sebenarnya kalau udah dibilang ya, saya dari 3 hari yang lalu itu kayak, aduh gimana cara ngomongnya Oke. gitu, saya bingung ternyata. Ya begitulah karena keabsurdan saya ya, absurdanku kayak kegabutanku. Dibilang itu gabut-gabut, bilang nekat-nekat juga. Sebenarnya kemarin buat single tuh, cerita dikit ya nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Buat single tuh orang tua nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada tahu. Terus biaya semua tuh nggak ada dari orang tua, semua dari sendiri. Kayak udahlah, kayak rencananya itu aku tuh mau buat single tuh di akhir tahun ini, kayak Mhm. upload akhir tahun ini. Kayak tiba-tiba aja tuh kepikiran di otak kayak ah pengen ah kayak ngebet banget nih, kayak ngebet banget. Udahlah aku hubungin langsung guruku ini, Pak saya mau buat lagu, bantuin Pak ya. Oke siap. Habis itu minggu depan kita tag vokal ya adik ya. Oke Pak. Gitu kayak, oh iya oke Pak oke. Terus karena masalah apa namanya dana, aku gini dulu apa namanya, off dulu untuk mau ngebuat apa namanya, ngebuat video klipnya. Jadi aku buat video klipnya di bulan apa ya, Februari bukan, Juni Juli sekitaran itu. Jadi di sana itu aku dan beruntung banget nih aku ketemu sama teman-temanku yang bisa ngebantu semua itu. Karena kalau nggak ada teman-temanku semua itu ya video klip ini nggak bakal jadi gitu. Iya. Nah dari itu kayak ah, sampai
saat ini tuh kayak bangga banget sih kayak udah sampai kayak gini, udah punya single, terus ya dan lainnya juga teman-teman yang baik sama aku dengan titel runner up Putra Wisata Indonesia ini kayak bangga aja sih. Terus pastinya harus ditempa lagi sih gitu sih. Lalu Kak, ada nggak sih, bisa nggak Kakak memberitahukan ada yang tentang kegagalan atau kesalahan yang pernah Kakak hadapi sehingga memberikan pelajaran dan teringat sampai sekarang ini? Kegagalan sih banyak ya. Banyak kegagalan ya, Yang tapi paling aku ingat, yang paling teringat. saking banyaknya nggak ingat jadinya. Betul. Karena kegagalan itu aku artikan adalah sebuah perjalanan yang baru sih. Karena kegagalan itu kita bisa merubah masa depan kita sendiri. Nah, dengan perubahan itu kita bisa mencapai kesuksesan sendiri. Misalnya seperti kita gagal dalam hal ujian misalnya. Nah, di ujian itu kita lemahnya di mana nih? Mata mata pelajaran mana nih? Matematika misalnya. Nah, di matematika inilah kita asah lagi kemampuan kita gitu. Kayak gitu sih sebenarnya aku, makanya aku nggak ambil pusing dengan kegagalanku, aku ambil hikmahnya saja gitu sih. Iya. Jadi ini Kak, dari setiap langkah yang Kakak ambil sampai sekarang, Uh-uh. ada nggak keputusan kritis yang Kakak buat dalam karir yang sangat berdampak? Oke. Keputusan. Sebenarnya keputusan dari awal aku ikut pageant ini tuh udah kritis banget ya, kayak apapun yang aku pengen tuh sebenarnya tanpa persetujuan orang tua. Maksudnya bukan persetujuan sih, kayak orang tua belum tahu. Jadi kan kayak em, aku tuh aku tuh bilang sesuatu tuh setelah sudah terjadi, ngerti kan? Iya. Makanya aku mau pengen ngebuktiin dulu, baru bilang ke orang tua. Maka dari itu keputusanku tuh kayak udahlah ini harus aku lakuin sesuai dengan keputusanku dan pastinya aku harus ngelakuin yang terbaik agar hasilnya memuaskan dan bisa laporannya itu ke orang tua tuh kayak, oh aku nggak salah nih ngedidik anakku kayak gini kayak gitu. Itu sih dari Asik. awalnya tuh dari PPWI terus buat single itu dan lain-lain banyak banget nih sebenarnya keputusan-keputusan yang nggak aku bilang ke orang tua terlebih dahulu baru bilangnya. Sorry ya Bapak Ibu ya, maaf ya saya nggak bilang ya. Itu Pasti sih. orang tua, anakku kayak gini. Iya, bener bener bener. Kayak kemarin aja di waktu buat single tuh, ih ngapain deh ini orang, aku langsung posting, ih ngapain nih, ngapain nih deh, ngapain nih, karena aku adik dipanggil di rumah ya, ih nang udah nih. Oh kaget ibuku tuh ternyata kayak gitu, kayak ya udahlah, kayak itu ya udahlah ibuku, kayak bapakku juga, oh ya udahlah ya, ya toh udah jalan nggak jadi, marah juga nggak bisa kan, hasilnya juga Iya. bagus juga nggak masalah. Kira-kira nih Kak, Heeh. siapa sih panutan Kakak? Kalau boleh Panutanku, tahu? Ah, iya, panutanku. itu. Panutan untuk mengejar motivasi suksesan. Iya. Panutan sih menurutku nggak ada ya. Panutanku tuh kalau motivasi untuk mencapai kesuksesan tuh ada sih. Aku tuh suka gini apa namanya K-pop. Jadi aku suka tuh. Nah maka dari itu jadi motivasiku untuk kayak aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gini nih, aku harus kayak gini. Terus nanya ada aku dalam diriku, gimana sih jalan menuju ini? Terus gimana ada jalan ya aku ikutin aja kayak gimana gitu sih. Terus dengan motivasi itu aku juga bisa bangkit dari kayak down gitu, kayak lihat aja video-video apa namanya video-video movie MV gitu loh, MV K-pop tuh. Oke, aku harus bangkit lagi, ke stuck sampai di sana tuh nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kayak bakalan di situ-situ aja. Nah, dari itu motivasiku sih itu sih orang-orang gitu tuh. Karena ngeliat kesuksesan itu tuh kayak pengen nih, apalagi dicintai oleh orang-orang banyak gitu tuh kayak pengen banget gitu. Iya. Kapan lagi kan kayak jadi privilege gitu ya. Dan nih Kak, Mhm, kalau setiap perjalanan nih Kak, mhm, sekolah nih kita misalnya, mhm. kita paling susah itu menyimbangkan antara tugas di sekolah dan tugas di rumah. Oke. Nah, gimana cara Kakak untuk menyimbangkan hal tersebut? Oke, kalau kalau aku ya, kembali lagi tadi tadi tak bilang itu, baru-baru ini aku ngebuat apa namanya, mengatur jadwal per minggu. Nah, jadi misalnya ya kalau aku nih ya, Minggu, Senin.
jam jam 8 sampai jam 10 siaran radio. Jam jam 10 sampai jam 12 olahraga misalnya. Terus jam 2 karena udah rest tuh jam 12 sampai jam 2 tuh rest tuh, istirahat dulu. Jam 2 sampai jam 6 itu siaran lagi, terus jam 6 sampai jam 9 kuliah. Sisanya itu tuh kayak ya buat tugas atau gimana. Terus kalau kan nggak mungkin aku tuh siaran satu minggu ya. Aku siarannya itu di Senin sampai Jumat. Terus di Sabtu Minggu itulah digunakan waktunya buat tugas. Jadi buat teman-teman nih yang bingung nih kayak gimana ngatur jadwal jadwal tugas sekolah sama tugas rumah, mungkin tips dari aku tuh buatkan jadwal dirimu sendiri gitu. Kalau udah buat jadwal diri sendiri tuh pasti bakalan tahu nih yang mana bakal aku lakuin selanjutnya, yang mana bakal aku lakuin selanjutnya gitu sih. Untuk visi Kakak ke depannya gimana, Kak? Visi ke depan aku ini jalanin aja tuh. Jalanin aja pokoknya. Apapun ada kesempatan aku jalanin gitu aja sih. Palu gak ada sih. Apa lu butuh gua ada gitu. Maka dari itu kayak ya udah kalau ada kesempatan aku ambil. Kalau ada ya ambil. Kalau enggak ya enggak. Kalau emang enggak ada tuh aku ambil hikmahnya aja. Pokoknya kalau hal-hal negatif itu aku ambil hikmahnya aja. Itu aja sih. Dan nih Kak, di kelas 12, Ya. terutama kelas 12 yang mau lulus atau masih kelas 11 atau kelas 10. Gimana caranya milih jurusan yang tepat, Kak? Jurusan yang tepat, aduh. Saya juga masih bingung. Bingung ya. Kalau aku sendiri ya, kemarin lulus SMA, aku ada kepikiran nyari hubungan internasional di UNUD. Iya. Nah, di UNUD nih, karena apa? Aku ngelihat kakak kelasku dulu yang 2 tahun itu ada Kak Pratama, ya HI nih kayak, wah gile nih, HI nih bagus nih kayak bisa kemana-mana nih kayak temenannya sama pejabat mulu nih kayak mungkin bisa duduk di DPRD gitu kan. Mas Tengkara. Nah gitu. Nah, awalnya nih HI kayak sesuai lah sevisi kayak aku tuh suka juga HI dengan kesukaanku traveling juga kayak ke luar negeri gitu tuh pengen HI. Nah, aku nggak lulus SNPTN ya. Aku SBMPTN nih. SBMPTN pasti disuruh milih beberapa jurusan. Nah, aku milih nih jurusannya ini HI sama apa satu lagi. Nah, satu lagi ini aku bingung apa? Aku bingung ini. Nah, aku scroll TikTok lah nih. Ya. Ada salah satu influencer yang jurusannya ilmu komunikasi, kayaknya cocok nih sama aku nih kayak aku pengen juga terjun ke entertainment. Kayak kayaknya ini dia jalanku untuk terjun ke entertainment. Komunikasi deh kayaknya. Aku coba deh komunikasi. Aku SBMPTN. Jangan ikutin ya teman-temannya, aku SBMPTN ini nggak ada belajar sama sekali. Hanya jalur langit, hanya Tuhan yang tahu gak gimana. Tergantung rezeki masing-masing. Bener sekali. Sudah, terus nggak lolos nih UNUD sama apa ya Unpad kalau nggak salah. Ngide banget nyari Unpad ya dengan otak pas-pasan gini ya. Terus aku nyari, nah karena HI ini ada yang ku tahu ya, yang ku tahu hanya ada di negeri aja. Sedangkan ilmu komunikasi aku search juga ada di Dwi Genre, ada ya Dwi Genre aja aku tahu. Terus lagi satu nih aku nyari option sastra Inggris. Nah, Sastra Inggris gak? Nah, itu dia. Saya sastra Inggris. Nah, aku pikir nih, bimbang lagi nih. Komunikasi atau sastra Inggris? Komunikasi emang aku suka. Sastra Inggris ya, aku ngeliat peluang sastra Inggris ini tuh bagus. Inggrisnya kan bisa jadi guru, target dan lain sebagainya. Nah, aku pikir-pikir lagi nih. Kalau aku ikut sastra Inggris, jadi aku ikut les public speaking lagi. Ya. Jadi mahal bayarnya. Gitu, menurutku. Jadi juga nggak dapat titelnya. Ya udah aku masuk ilmu komunikasi dan aku juga suka minatku sebagai anak komunikasi karena aku emang pengen banget terjun ke dunia entertainment. Maka dari itu kayak ngeliat lagi, oh ini nih jalanku ke entertainment yaitu jalannya itu di ilmu komunikasi. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen bingung nih jurusan apa, cari dulu minat dan bakatmu di mana. Kalau udah tahu, baru searching di mana ada perguruan tinggi yang ada jurusan itu. Baru kamu bisa
belajar di studi yang kamu sukai gitu sih menurutku. Untuk para pendengar, sebelum kami mengakhiri, Oke. dari Kakak ada ingin memberikan sesuatu, ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kami atau penonton? Oke, untuk pendengar palingan ya, bagi aku untuk pendengar, jangan sia-siakan waktumu di masa muda untuk hal-hal yang tidak-tidak. Gunakan waktumu itu untuk hal-hal yang positif untuk membangun kesuksesan masa depan kamu nanti. Itu aja sih pesan-pesanku untuk pendengar-pendengar semua. Terima kasih telah menyimak podcast kami hari ini. Teman-teman, jangan lupa untuk selalu terhubung dan menyimak episode kami berikutnya. Jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, dan sampai jumpa di lain waktu. Salam hangat. Oke, semangat semuanya. Semangat.